Assalamualaikum Dokter Zaidul, izin bertanya, kalau misal di 10 hari pertama tadi perbanyak air putih dan lemak sehat, bagaimana dengan konsumsi nasi? Apakah ada ketentuan atau memang harus dihilangkan? Nasi, apakah harus dihilangkan atau bagaimana? Syukran, Dok. Jangan dihilangkan. Ya, salam. Jadi jangan dihilangkan, tapi carilah nasi-nasi yang tinggi serat ya. Dan pilihan nasi itu kan banyak ya, seperti kalau Bapak Ibu dapatkan nasi-nasi atau beras coklat gitu kan, atau beras merah, beras hitam, atau juga sorghum. Itu juga merupakan bahan karbohidrat yang sangat baik dan tinggi seratnya. Jadi jangan tinggal nanti malah kalau nggak makan nasi kan, sebenarnya bukan nasinya, tapi ada orang bilang saya nggak makan nasi saya lemes gitu kan, tapi karbohidrat, karena nggak ada karbohidrat. Bagi orang-orang yang nggak terbiasa dengan nggak masuk karbohidrat ya, apalagi mungkin masih belum cukup keyakinan tanda kutipnya dia, maka tetap konsumsi ya, tapi jangan terlalu berlebihan ya. Batasannya itu mungkin saran saya di sahur dan berbuka itu adalah ya 3/4 kepal tangan lah ya. Insya Allah cukup. Termasuk sorghum itu juga bisa dipakai sebagai sumber atau pengganti nasi, sorghum. Saya tidak makan santan, sangat menghindari kelapa juga, karena sakit lambung dan takut sampai sekarang. Itu bagaimana ya doknya? Jadi menghindari santan dan kelapa gitu. Kenapa menghindari? Ada pertanyaan. Suami saya tidak makan santan, sangat menghindari santan, kelapa juga dihindari karena sakit lambung dan takut sampai sekarang. Seperti itu, Dok. Ya. Baik, sebenarnya tidak masalah sih. Yang jelas perlu diluruskan sedikit bahwa kalau santan yang dimaksud adalah santan yang sudah dipanaskan seperti dalam opor atau mungkin makanan-makanan yang pakai santan, itu sih iya, itu tidak baik ya. Tapi kalau santan yang saya maksud di sini adalah santan murni gitu kan, itu sebenarnya nggak masalah. Nah, cuman memang beberapa orang-orang nggak cukup atau mungkin nggak bisa menerima perutnya dengan itu tadi. Kan bisa diganti dengan hal yang tadi kan saya sempat cerita tentang alpukat. Nah, kan alpukat lemak juga tuh. Jadi alpukat itu lemak juga, sehingga nanti mungkin selama Ramadan coba mulai dimasukkan alpukat sebagai salah satu sumber makanan, baik itu di berbuka atau sahur. Ya, alpukatnya entah mungkin kalau Anda lihat postingan saya tadi itu dimakan biasa seperti itu, atau Anda mau jus boleh. Ya, itu tidak masalah, atau mungkin mau di jus juga tambahkan sedikit sama air jahe juga nggak apa, sehingga nanti alpukatnya terasa lebih hangat sifatnya gitu kan, tidak masalah juga. Yang penting kalau tadi ya yang saya sampaikan tadi ya, kita fokus betul-betul untuk melakukan detoksifikasi pada lambung ya, seperti itu. Ya, baik, syukran Dok. Ada lagi Dok, ini ada pertanyaan. Dokter izin bertanya, bagaimana untuk pasien diabetes, makanan apa yang sebaiknya dimakan dan dihindari saat puasa? Untuk pasien diabetes, Dok. Sebenarnya gini, Bapak-Ibu sekalian ya. Jadi sebenarnya konsepnya itu adalah kita makan yang benar gitu aja ya. Jadi kalau orang diabetes, misalkan dia tetap butuh karbohidrat, ya makanlah karbohidrat ya. Tapi karbohidrat yang sehat ya. Contoh karbohidrat sehat itu seperti apa?
ya tadi ya, beras coklat, beras merah, beras hitam, atau sorghum juga bisa, atau mungkin umbi-umbian juga bisa. Itu tetap Anda konsumsi ya. Kenapa? Nanti supaya badannya tidak kaget, ya, badannya tidak kaget. Jadi tetap konsumsi saja karbo-karbo itu di eh, waktu sahur atau berbuka, misalkan seperti itu. Yang pertama. Lalu yang kedua, makanan-makanan yang berserat ya, makanan-makanan yang berserat tinggi itu coba mulai biasakan dikonsumsi selama Ramadan, seperti rumput laut ya, atau mungkin kolang-kaling atau cincau yang masih hijau, itu juga baik ya dikonsumsi, tapi bukan dalam bentuk es campur ya. Jadi mungkin es campur sama itu kan ada kental manisnya, ada esnya, bukan ya, tapi itu nanti dibuat seperti wedang gitu kan. Atau mungkin kalau saya dulu nyoba itu bikin itu ya, ada kolang-kaling, ada rumput laut ya, ada cincau, nanti ditambahkan sedikit dengan alpukat, tambahkan sedikit sama madu saja, yaitu gula aren sedikit ya, itu insya Allah enak dan tetap bergizi gitu kan. Jadi termasuk juga sayuran-sayuran. Jadi ketika bicara tentang diabetes misalkan ya, fokus ke itu aja, memperbaiki sensitivitas insulin sebenarnya. Ada buku yang saya sempat share di Instagram saya tentang keajaiban berpuasa, itu kan yang tulis oleh dokter di Kanada, itu juga bisa Bapak Ibu baca, situ banyak sekali panduan-panduan bahwa ternyata justru malah puasa adalah sarana yang terbaik untuk mengobati atau bahkan subhanallah bismillah itu menyembuhkan orang-orang yang kena diabetes. Nah, di situ banyak testimoni juga. Bapak Ibu silakan baca buku itu, judul The Power of Fasting dengan saya. Nanti coba dilihat di feed-nya Instagram saya itu. Jadi makan makanan standar saja, makan yang benar gitu aja sebenarnya, ya nggak usah khawatir ya. Apalagi tambahkan nanti dengan rempah-rempah atau rimpang-rimpangan yang memang berfungsi memperbaiki fungsi-fungsi pankreas ya, seperti dan menurunkan gula darah juga ya, seperti kayu manis yang nanti mungkin pahitan seperti pare ya, atau sambiloto juga bisa. Cuman ingat tetap harus ada makanan yang masuk supaya tubuhnya nggak lemes ya, karena kalau ngedrop banget justru malah nggak bagus. Itu mungkin yang saya sampaikan.